Guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Crypto by Henditan. Oke, kali ini gue mau bahas sekilas tentang Bitcoin ya teman-teman. Dimana Bitcoin ini seperti yang teman-teman tahu, kemarin itu baru saja mengalami koreksi ya. Yang kalau dibilang dalam banget enggak, tapi kalau dibilang lumayan dalam, itu iya ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari hari Senin ya, atau dari ketika dia tutup bulan, ya yang pastinya di tanggal 1 April ya, hari Seninnya itu tiba-tiba harga anjlok ya teman-teman. Dari yang harganya 71.000, dari prediksi kita apakah ini akan naik, itu kita kira akan pump, ternyata bener-bener volatilnya bukan ke atas tapi ke bawah ya. Dimana dari harga 71.000 dia turun sampai ke paling bawahnya di 65.000. Nah, kalau kita lihat dari penyebabnya, kenapa sih harga Bitcoin ini bisa jatuh sedalam ini ya teman-teman? Ada beberapa alasan ya kenapa bisa jatuh begini, tetapi prediksi paling kuatnya itu adalah akibat dari United States ya. Kita coba lihat dari berita yang ini teman-teman ya. Si Silk Road's Bitcoin on Move. Jadi hampir semua berita gue lihat membahas itu ya. Jadi US government moves to dump Bitcoin, transfer $2 billion in Bitcoin to Coinbase. Jadi ada nih gerak-gerik transfer sebesar $2 miliar dalam bentuk Bitcoin yang ditransfer ke salah satu rekening yang ada di itu ya di Coinbase. Atau sebesar 30.175 Bitcoin. Wow, ini banyak ya teman-teman. Yang karena ada pemindahan inilah yang menyebabkan banyak orang yang mengalami kepanikan sehingga mereka berpikir, oh mungkin aja ini Amerika ada gerak-gerik mau ngapain nih, entah dia mau menjatuhkan Bitcoin atau gimana. Karena kan kalau kita lihat sekarang-sekarang ini teman-teman, sebenarnya bukan hanya si Bitcoin aja yang mengalami keanehan ini. Jadi sebenarnya ini dialami juga oleh emas ya. Buat teman-teman yang ngikutin harga emas itu sekarang lagi rally panjang sekali. Jadi lagi bullish dan naik terus ya teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat dari indeks dolarnya, itu indeks dolarnya justru mengalami peningkatan juga nih teman-teman. Jadi ini cukup aneh. Kenapa? Karena di saat dolar menguat, anehnya harga emas malah ikut menguat gitu kan. Yang mana berarti kenaikan harga emas itu jauh melebihi kekuatan kenaikan harga dolar. Yang teman-teman tahu juga kan sekarang ke rupiah juga lagi anjlok ya. Jadi sekarang harga dolar itu sekarang ada di 15.900 ya. Jadi ini cukup aneh nih teman-teman. Nah mungkin aja di situ ada gerak-gerik yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin. Mungkin aja untuk menekan kenaikan harga emas, kan lagi digoreng-goreng nih sekarang si The Fed dan Amerika itu mengatakan bahwa dolar itu sampah ya, atau banyak yang mengatakan bahwa dolar itu sampah ya. Jadi mereka si The Fed dan juga orang-orang pemerintahan di sana sedang mencoba untuk menyeimbangkan kembali dolar ya teman-teman. Nah mungkin aja itu bisa dengan cara menjual Bitcoin hasil sitaan yang kemarin ya, atau ada alasan lain. Nah kita nggak tahu nih. Yang pasti dekat-dekat halving ini atau di bulan April ini akan menjadi hot topic ya, hot topic untuk Bitcoin dan juga mungkin emas ataupun dengan dolar. Jadi bersiap-siaplah teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini memang teman-teman harusnya nggak usah terlalu khawatir, karena walaupun memang ada sedikit crash di market kripto, tapi menurut gue ini masih cukup sehat ya, karena recovery-nya cukup cepat walaupun dia belum kembali ke harga awal ya. Anticipate and healthy correction. Dan kalau teman-teman lihat juga sebenarnya dari harga-harga yang lain teman-teman, sebelumnya kan Bitcoin juga pernah mengalami koreksi seperti ini ya. Bitcoin itu dulu mengalami koreksi di sini nih, dari 73.000 ke 70 ke ini ya, ke 61.000 ya. Ini lebih parah lagi nih. Koreksinya 17%, tapi altcoinnya itu jauh lebih parah penurunannya ya. Kalau teman-teman yang ngikutin pasti paham bahwa altcoin saat itu turunnya bisa mencapai 30%, jadi 2 kali lipatnya. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat penurunan Bitcoin sama penurunan altcoin kurang lebih mirip. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya turun 10%, maka altcoinnya juga turun 10%. Jadi menurut gua ini masih cukup sehat. Dan juga mungkin ini tanda-tanda akan menjadi altcoin season. Nah sekarang kita coba lihat nih, apakah harga Bitcoin ini akan naik atau akan turun. Nah kita coba lihat dari price prediction-nya, karena seperti yang sudah gue bahas di grup Telegram ataupun yang gue bahas di video sebelumnya ya, bahwa sebenarnya kemungkinan besarnya itu masih kuat untuk naik ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya ini
koreksinya ya kecil sekali ya, cuman berapa persen nih? Cuma 11%, dan dia juga belum menembus batas support sebelumnya ya. Yang mana kalau misalnya dia terjadi seperti ini teman-teman, menurut Dow Theory, maka sebenarnya market structures-nya sudah mengalami penurunan nih kalau kayak gini nih. Nah, kalau dia membentuk sebuah ini ya teman-teman, sebuah lower low baru di sini. Nah, ini kan masih higher low nih teman-teman, masih HL. Nah, nanti kalau misalnya dia membentuk lower low, maka ini kita harus sudah mulai berpikir ulang gitu. Apakah Bitcoin itu masih akan naik atau akan turun, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari saat ini, menurut gua sih memang masih sehat ya Bitcoin ya. Jadi kita belum perlu panik untuk koreksi yang saat ini. Kemungkinan besarnya masih naik. Apalagi kalau kita lihat dari trend line-nya di 4 jam, kita lihat sebenarnya ini masih aman ya. Dia memantul di daerah trend line-nya. Yang artinya, ini berarti akan membuat kesempatan minimal banget itu harusnya harganya naik ke atas ini nih teman-teman. Minimal dia bisa balik ke 70.000 lagi sebelum dia melanjutkan breakout-nya di sini nih. Jadi kan dia ada symmetrical triangle pattern nih atau pennant pattern. Jadi ini dia tinggal keluar dari si pattern ini teman-teman. Pattern ini sebentar lagi akan breakout, dan kalau gue prediksi kemungkinan besar breakout-nya ke atas. Apakah mungkin dia turun ke bawah? Menurut gue sih masih mungkin, tapi prediksinya itu lebih kecil kemungkinannya, probability-nya. Menurut gue harusnya memang Bitcoin ini tetap akan naik ke atas ya teman-teman, karena kalau kita lihat ya sekarang itu tidak ada alasan untuk menurunkan Bitcoin ya teman-teman. Nah, jadi ya kalau menurut gue sih harusnya harganya akan naik sesuai planning, dimana planning kenaikannya itu menurut gue sih bisa sampai ke sini ya teman-teman. Minimal target awalnya itu bisa sampai ke 82.000 ya teman-teman, atau 80 ribuan lah teman-teman, atau berikutnya bisa sampai 87.000. Ini untuk next rally ya teman-teman. Nah, tapi satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan, walaupun memang sebenarnya kemungkinannya lebih besar untuk naik, tapi mungkin bisa terjadi hal yang seperti ini, yaitu adalah sell on news buy the rumor. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, halving itu akan terjadi sebentar lagi, ya kan? Halving itu akan terjadi kurang lebih dalam 2 minggu ke depan. Nah, apakah bisa jadi momen halving yang ditunggu-tunggu ini yang harusnya menaikkan harga Bitcoin malah mendam Bitcoin supaya para retail keluar? Bisa jadi, ya. Jadi kemungkinan yang pertama itu menurut gua harusnya bisa lancar, ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah harga Bitcoin langsung turun. Jadi saat ini tuh sampai halving dia akan turun terus ya, sampai ke area 50.000 seperti yang gue bahas kemarin. Oke. Bahwa potensi buy yang paling kuat berikutnya adalah di area 50.000. Jadi kalau teman-teman emang mau nyerok Bitcoin, ya teman-teman harus siapin dana untuk nyerok sampai ke 50.000. Ya, atau bisa jadi ada kemungkinan ketiga, di mana kemungkinan ketiga ini Bitcoin harganya akan naik dulu, teman-teman. Jadi dia akan breakout dulu, tapi dia harganya setelah breakout dan mungkin nyampe ke area 80.000, dia langsung turun ke bawah. Ya, kemana? Ke 50.000. Apakah mungkin gitu ya? Kalau menurut gue sih sebenarnya ini mungkin juga ya teman-teman, walaupun lebih kecil dari dua kemungkinan sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat memang dari polanya si Bitcoin sebelumnya, itu kalau kita lihat memang setiap kali dia mau breakout sesuatu, dia pasti akan koreksi cukup dalam ya. Misalnya seperti yang ini kasusnya. Ini naik, kan? Terus turun, terus dia breakout di sini teman-teman. Terus dia malah turun lagi nih teman-teman. Jadi polanya malah seperti ini. Ya, jadi dia setelah breakout ke atas nih, kita kira dia akan selalu naik, ternyata dia bisa kembali lagi membentuk lower low teman-teman. Hebatnya nih ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut gue bisa saja kemungkinan ketiga ini terjadi ya. Jadi kita di prank dulu, udah gitu naik turun ke bawah lagi, terus naik ke atas lagi. Itu bisa saja terjadi dan itu adalah kemungkinan yang ketiga. Menurut gue sih kemungkinan yang pertama ini sekitar 50% ya. Jadi atau lebih dari 50% lah. Kalau yang kemungkinan kedua ini mungkin sekitar 30% teman-teman. Lalu sisanya itu ada di kemungkinan ketiga menurut gue ya teman-teman. Dimana dia naik dulu terus turun dalam banget. Ya ini mungkin terjadi tapi menurut gue agak sulit ya untuk skema ini terjadi. Tapi mungkin aja karena kalau gue lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya itu bisa terjadi seperti ini ya. Pokoknya ketika dia naik dia turun dalam banget gitu ya. Ini juga sama nih kalau kita lihat nih teman-teman nih. Ini juga nih habis breakout ke atas diturunin dulu baru naik lagi. Nah, jadi bisa saja terjadi seperti itu di next rally berikutnya.
Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan soal update Bitcoin ataupun koin-koin lainnya, saran gue sih teman-teman ikut aja grup Crypto Hack ataupun Crypto Hack Channel ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan soal update Bitcoin berikutnya ataupun altcoin lain, oke? Itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga buat teman-teman kita harus tetap kuat ya, bersabar di momen seperti ini. Jangan lupa untuk siapkan peluru. Kalau misalnya dia turun, ingat selalu bersiap pada kemungkinan terburuk. Ya, buat teman-teman, saran gue selalu berpikir untuk kalau misalnya dia turun, kita bisa serok gitu ya. Daripada kalau turun kita panik, kita jual semua. Jangan sampai kita melepas Bitcoinnya ketika harganya kita turun semua gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan kalau punya pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di grup ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.